Halo semuanya, baik lagi sama gue Wilhans di Medfortech ID dan ini adalah Xiaomi 11T. Melanjutkan tradisi dari tahun lalu di mana Xiaomi ngeluncurin Mi 10T dan juga Mi 10T Pro di akhir tahun 2020. Nah, di akhir tahun ini Xiaomi juga ngeluncurin lagi flagship killer terbarunya, yaitu Xiaomi 11T dan juga Xiaomi 11T Pro. Well, kalau misalnya kalian udah lihat di thumbnail gue bisa simpulin kalau smartphone ini adalah yang terbaik di akhir 2021. Tapi sebelum sampai ke kesimpulannya, yuk kita bahas beberapa alasan kenapa sih Xiaomi 11T ini worth it banget buat dibeli. Pertama, kita lihat dulu aja apa aja isi dari boxnya. Di sini ada kotak yang berisi buku panduan singkat, clear case transparan, dan di sini juga ada SIM ejector. Kemudian, di sini kita juga dapat thank you card dari Alvinse, dan di sini ada partisi yang di baliknya itu kita dapat kepala charger dengan output 67 watt dan juga kabel Type-C yang punya aksen warna merah nih. Dan yang terakhir pastinya smartphone Xiaomi 11T-nya. Dimensi dari smartphone ini bisa dibilang cukup besar dengan panjang 16,4 cm, lebarnya 7,7 cm, dan ketebalannya 8,8 cm dengan bobot yang mencapai 200 gram. Smartphone ini hadir dengan 3 pilihan warna. Yang pertama ada Meteorite Grey, Moonlight White, dan juga Celestial Blue, seperti yang kita punya di sini. Warna ini menurut gua juga jadi warna yang paling menarik, karena ada efek gradasi cahaya biru dan sedikit ke orange gitu, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan untuk back covernya, untuk warna yang Celestial Blue dan juga yang Moonlight White, ini tuh dilapisi dengan finishing anti-glare yang minim nempel sidik jari. Sedangkan untuk yang versi Grey, menggunakan finishing brush metal aluminium. Dan untuk desain bump kameranya seperti ini, dan juga ada tulisan Xiaomi 5G. Untuk port-portnya, di sini sisi sebelah kanan ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint scanner. Dan di sini juga terdapat tombol volume rocker. Di sisi atasnya ada IR blaster, lubang speaker, dan juga lubang mikrofon. Lanjut ke sebelah kiri, di sini kosong, nggak ada apa-apa ya. Dan di sisi bawahnya ada lubang speaker lagi, port USB Type-C, mikrofon, dan juga SIM slot yang support 2 nano SIM 5G. Tapi di sini belum ada untuk tambahan micro SD. Untuk sektor kamera, di bagian depan ada kamera selfie beresolusi 16 megapiksel f2.5 dengan kemampuan perekaman hingga 1080p 30 fps. Sedangkan di bagian belakangnya ada 3 buah kamera nih. Yang pertama, kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel wide angle camera, terus ada 8 megapiksel ultra wide kamera, dan 5 megapiksel telemakro kamera. Dan tentunya di sini juga udah ada LED flash. Dan fitur-fitur dari kamera belakangnya ini juga banyak banget nih. Seperti ada Night Mode 2.0, Photo Clones, Audio Zoom, One Click AI Cinema, HDR video, dan juga Promote juga ada nih. Dan berikut ini adalah hasil foto dan video dari Xiaomi 11T. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang dari Xiaomi 11T di resolusi 4K 30 fps. Untuk kualitas gambarnya, detailnya itu oke ya, bagus. Dan kita zoom in, hasilnya juga detailnya dapat banget.
Dan untuk warnanya sih di sini sedikit agak oversaturated, tapi masih bagus kok. Dan untuk HDR-nya, kualitasnya seperti ini, cukup oke. Dan sekarang kita coba tes jalan untuk ngetes kestabilannya. Ya, jadi seperti ini, ya cukup stabil sih. Masih oke kok. Oke, jadi ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari Xiaomi 11T dengan resolusi di 1080p 30 fps. Dan untuk colornya menurut gua masih cukup oke. Untuk detailnya juga masih cukup oke. Dan suara yang kalian dengerin ini juga langsung dari mikrofon dari Xiaomi-nya ini. Gimana? Kalau menurut gua kualitas suaranya ini cukup baik. Untuk urusan performa, tentunya smartphone ini bisa dibilang sebagai flagship killer karena juga nawarin spesifikasi yang cukup tinggi nih. Prosesornya menggunakan MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Iya, ada kata Ultra di sini. Soalnya Dimensity 1200 itu adalah chipset yang memang free untuk di custom. Kayak sebelumnya kita juga pernah ada Vivo X70 Pro dengan Dimensity 1200 Vivo. Dan di sini Dimensity 1200 ini dirancang untuk kinerja AI dan juga image processing yang lebih baik, tapi nggak mengorbankan efisiensi baterai. Nah, satu hal yang menarik di sini, sebelumnya kita udah bahas Vivo X70 Pro yang menggunakan MediaTek Dimensity 1200 juga, tapi harganya itu ada di 11 juta. Sedangkan smartphone yang satu ini harganya cuma 6 juta, di mana itu hampir setengahnya loh. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan 8 GB LPDDR4X dengan storage 256 GB UFS 3.1 yang menurut gua ini udah ngasih space yang lega banget. Jadi meskipun dia nggak bisa pakai tambahan micro SD, ini udah cukup banget juga buat nyimpen game atau misalnya file-file atau foto-foto. Ya menurut gua ini udah cukup banget sih. Sekarang kita lihat hasil benchmark sintetisnya. Di Antutu 9, Xiaomi 11T tembus di angka 616.000, di mana ini tuh udah kenceng banget. Dan di Geekbench 5, skor single core-nya ada di 871 dan multicore-nya di 2846. Masuk ke pengujian game. Pertama ada Mobile Legends. Untuk game ini tentunya karena ini bukan termasuk game berat, pastinya bisa dimainin dengan settingan grafik rata kanan dengan high frame rate mode on. Dan untuk FPS-nya juga di sini pastinya kita dapat 60 FPS, stabil dan suhunya itu kita mainin selama 15 menitan juga adem-adem aja, nggak ada panas sama sekali. Kemudian untuk PUBG Mobile, di sini settingan grafiknya kita dapat maksimal tuh di HDR Ultra dan untuk settingan di smooth, di sini kita cukup surprise nih. Karena untuk 90 FPS-nya ini udah ke unlock ya. Dan untuk game-game FPS kayak PUBG ini, semakin tinggi FPS pastinya ya makin manjain mata dan juga bikin gameplaynya makin nyaman. Untuk suhunya sendiri kita main selama 15 menitan juga sama sekali nggak ada tanda-tanda panas. Masih adem-adem aja nih. Dimensity 1200 ini emang mantep banget ya. Dan terakhir kita uji di Genshin Impact, game yang sampai saat ini masih jadi game paling berat di mobile. Untuk settingan defaultnya ada di medium 30 fps. Tapi kita coba aja, kita paksain setting di high 60 fps. Dan di sini untuk FPS-nya kita dapat di 40 sampai 50 fps. Tapi selama 15 menitan kita mainin, ternyata terjadi penurunan FPS. Jadi di awal permainan sekitar 5 sampai 7 menitan emang FPS-nya stabil di 40 sampai 50. Tapi setelah agak lama kita mainin, FPS-nya itu agak drop jadi 30 sampai 40, terutama di scene-scene yang rame dan juga banyak efek-efek. Dan untuk suhunya di sini juga menurut gua terbilang cukup panas, terutama di area dekat kamera bump-nya. Tapi panasnya ini tuh masih bisa dihandle dan nggak sampai overheat, kayak di beberapa smartphone Snapdragon 888. Nah, performa yang tinggi tadi juga harus diimbangi dengan kapasitas baterai yang gede juga. Ya, kapasitas baterai di Xiaomi 11 ini menurut gua udah cukup gede, ada di 5000 mAh, yang juga disupport dengan pengecasan turbo charge 67 watt, yang menurut gua itu udah kencang banget juga. Untuk pengecasannya dari 0 ke 100% cukup membutuhkan waktu sekitar 30 menitan aja.
Dan untuk pemakaian sehari-hari, biasanya gue pakai seharian untuk kerja, sesekali gue buka sosmed, dan juga gaming-gaming ringan, baterainya itu juga masih cukup kok. Poin-poin lain yang perlu diperhatikan yang dari tadi belum kita bahas, pertama di smartphone ini tentunya juga udah pasti ada NFC. Kemudian untuk speakernya di sini juga udah ada dua, jadi ini udah stereo speaker yang udah disupport juga dengan Dolby Atmos. Kemudian Xiaomi 11T ini juga merupakan smartphone dengan Dimensity 1200 termurah yang ada di Indonesia. Dan gimana sih perbandingannya dengan versi Pro-nya? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya. Perbedaannya sebetulnya nggak begitu jauh. Di versi Pro-nya emang chipsetnya udah pakai Snapdragon 888. Tapi perlu diingat ya, kalau smartphone yang udah rilis dengan Snapdragon 888, rata-rata suhunya itu panas, bahkan cenderung overheat. Nah, kalau yang satu ini nggak sama sekali ya. Dan meskipun secara di atas kertas performa Dimensity 1200 itu lebih rendah, tapi tetap aja, ini adalah smartphone yang kenceng. Hampir semua game juga bisa dilibas dengan settingan rata kanan. Selain itu perbedaannya di pengecasannya. Kalau di sini outputnya 67 watt, sedangkan yang versi Pro di 120 watt. Tapi ya 67 watt itu udah termasuk kenceng banget juga. Perbedaan lainnya ada di speakernya. Kalau versi Pro-nya udah ada sertifikasi dari Harman Kardon, kalau yang non-Pro-nya ini belum. Tapi sama-sama udah stereo dan udah disupport Dolby Atmos. Oke, kesimpulannya, menurut gua Xiaomi 11T ini adalah smartphone yang menarik banget ya. Terutama buat kalian yang nyari smartphone kelas flagship tapi nggak mau keluarin budget terlalu tinggi. Untuk fitur-fitur yang dikasih juga udah lengkap banget. Layarnya bagus, kemudian speakernya juga bagus, suhunya juga adem, dan ya dengan harga 6 juta kembali 1000, gue bisa banget sih untuk rekomenin smartphone yang satu ini. Menurut gue sih, iyalah, udah nggak perlu mikir lagi sih. 6 juta dapat kelas flagship kayak gini. So, segitu aja video review kita kali ini. Kalau kalian suka, seperti biasa, like dan juga subscribe video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.